عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطان والواضح البرهان والمبسوط في الوجود كرام وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, saya cintai yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, guru kita bersama Al-Ustadz Hadi, Al-Ustadz Qamar beserta seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau sebagai pewaris keilmuan Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad, linashri da'wah wa li khidmah ummatil Muhammadiyah, untuk menyebarkan dakwah dan untuk melayani umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada malam hari yang mulia ini, duduk di sini dalam rangka Isra Mi'raj dan haul daripada almarhum Haji Abdul Razak, ayahanda daripada Ustadz Hadi, Ustadz Qamar dan kakak beliau beserta seluruh anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja saudara-saudara, haul itu memiliki tiga makna. Haul memiliki tiga makna. Haul yang pertama artinya sekeliling, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, sekitarnya. Haul yang kedua maknanya daya, upaya, la haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, haul ada 2. Ada haul para aulia, ada haul orang-orang soleh, ada haul para ulama. Nah, ini haul yang pertama banyak kita saksikan di seluruh Indonesia. Di Jakarta ada haul Muallim Syafi'i Hazami, ada haul Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ada haul Habib Hussein Mubakar Idrus Luar Batang, ada haul Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang, ada haul Habib Salim Jindan, ada haul Al-Hawi, ada haul Keramat Keramat Kampung Bandan. Di Bogor ada haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, di Sukabumi ada haul Habib Syekh Al-Attas, sampai di Jawa Tengah ada haul Haddad, ada haul Pekalongan, kemudian ada haul Tempel Jogja, di Jawa Timur ada haul Habib Bakar Muhammad Segaf Gresik, ada haul Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, ada haul Sunan Ampel, ada haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ada haul Al-Habib Ja'far bin Syekh Al-Segaf Pasuruan, ada haul Kiai Hamid Pasuruan. Di situ Bondo ada haul Kiai Haji As'ad, ada haul Kiai Haji Samsul Arifin, ada haul Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso, ada haul Habib Harith bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi, dan masih banyak lagi haul-haul. Kalau haul yang pertama ini adalah setiap tahun diadakan haul, dibacakan manakib, sejarah hidup daripada orang soleh yang dihauli, daripada wali yang dihauli, ulama yang dihauli. Agar apa? Dibacakan manakib sebagaimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam di kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ini hadis kedudukannya dhaif tapi bisa dipakai dalam fadhailul a'mal. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'minan faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Siapa orang yang membuat sejarah orang mukmin, siapa orang yang mencatat sejarah orang mukmin, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang mukmin tersebut, seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Man qara'a tarikhahu, siapa orang yang membaca sejarah hidup daripada orang yang beriman tersebut, faka'annama zarahu, seakan-akan dia berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Nah,
Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, haul yang pertama ini adalah tujuannya kita duduk di majelis haul agar kita bisa mengambil intifa, istifadah, iktibar, hikmah, pelajaran, manfaat daripada sahibul haul. Nanti di acara-acara haul dibacakan manaqib bagaimana keilmuan sahibul haul, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, kepribadiannya, akhlaknya, adabnya, agar kita yang duduk di majelis-majelis haul bisa menjadikan beliau-beliau sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, famal hayat illa li ahlil ilm wa mal mautu illa li ahlil jahli. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, dan tidak ada kematian kecuali kematian hanyalah miliknya orang-orang yang bodoh. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Bukan berarti mereka tidak mati. Beda dengan orang-orang bodoh. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh sebelum kematian datang kepada mereka, sesungguhnya mereka telah mati. Sebelum jasad mereka dikubur, sesungguhnya jasad mereka telah terkubur. Tetapi orang-orang yang alim, hidup mereka abadi selama-lamanya. Sebagaimana ibunda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa Qarya baina Makkah wal Madinah. Sebelum beliau wafat, beliau berada di Abwa. Abwa adalah satu desa kecil yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau meninggal, beliau bersyair. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit, kullu jadidin bal, kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fa dzikri baq, faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Apa kata ibunda Nabi? Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa, bernyawa pasti akan mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Saudara-saudara, syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus lapar, syarat mati tidak harus miskin, syarat mati tidak harus sakit. Dan kematian datang tanpa pemberitahuan. Berapa banyak di antara kita, mereka nggak sakit tapi mati, mereka masih muda tapi mereka mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha. Zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur kecuali Allah. Kullu hayyin mayyit. Semua yang hidup pasti mati, kata Sayyidatuna Aminah. Wa kullu jadidin baru. Dan segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Pernikahanmu tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan daun yang hijau ada masanya dia menguning. Setelah dia menguning dia gugur dari tangkainya. Wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua pasti mati, kata beliau. Orang tua pasti mati. Ana mayyitatun. Aku nantinya mati. Aku nantinya jadi mayat. Fadikri baq. Tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira. Karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa yang ditinggalkan oleh Sayyidatuna Aminah? Kebaikan apa yang beliau tinggalkan? Kebaikan yang beliau tinggalkan adalah baginda Nabi besar Muhammad. Wa waladtu tuhra. Aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad tidak pernah bisa dilepaskan daripada mengingat ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni beliau-beliau para ulama, para aulia, orang-orang saleh, a'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, jasad mereka mati, jasad mereka wafat, akan tetapi mereka hidup di dalam hati-hati orang-orang mukmin, dalam hati orang-orang muslim, dalam hati para pecintanya. Setiap orang yang mengenang Ustadz Abdul Hadi, setiap orang yang mengenang Ustadz Komar tidak bisa dilepaskan daripada ingatan almarhum Haji Abdul Razak. Kenapa? Karena duduknya kita di sini. Ini adalah bukti, sebagaimana yang tadi Kiai telah sampaikan. Ini adalah bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Karena anak-anaknya setiap tahun mengundang kita. Dulu saya sudah berapa, 11 tahun yang lalu di sini terakhir itu, 11 tahun yang lalu. Setiap tahun
beliau-beliau ini putra-putri yang ditinggalkan almarhum mengundang kita duduk di sini membacakan doa untuk almarhum, berbakti kepada orang tua sebagaimana kiai tadi sampaikan. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya semasa hidupnya saja. Walaupun bapakmu telah meninggal, ayahmu telah meninggal, abahmu telah meninggal, ibumu telah meninggal, umimu telah meninggal, tidak putus kewajibanmu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Dengan mengirimkan doa kepada mereka. Nah, beliau Ustaz Abdul Hadi mengundang kita duduk di majlis haul ini mengirimkan doa, yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat yang semua itu dibacakan, dihadiahkan untuk almarhum yang berada dalam kubur. Ini adalah pahala yang selalu mengalir sampai datangnya hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in kana 'amaluhu illa min salasa, sadaqatin jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lahu." Manusia kalau wafat putus seluruh amal-amal hidupnya. Kita masih hidup sholat, dalam kubur kita tidak bisa sholat. Kita masih hidup puasa, dalam kubur tidak bisa puasa. Kita masih hidup haji, dalam kubur kita tidak bisa haji. Terputus amal kita. Tapi kalau kita masih hidup meninggalkan 3 amal ini, maka walaupun kita telah terkubur jadi bangkai, jadi tanah, jadi debu, nama terpampang di batu nisan, pahalanya akan terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Apa 3 amal itu? Yang pertama sedekah jariyah, tidak saya bahas. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, tidak saya bahas. Yang ketiga waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saudara-saudara, penghuni kubur mereka perlu makan sama seperti kita orang-orang yang hidup. Cuma bedanya para penghuni kubur makanan mereka adalah doa-doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup. Nah, oleh karenanya jangan ngarep. Saya ngarep nanti kalau saya udah mati anak saya bakal ziarah kubur saya. Saya ngarep kalau saya mati nanti anak saya bakal kirimkan doa, bakal bikin haul. Jangan ngarep pengen punya anak-anak seperti itu jikalau engkau masih hidup, tidak pernah engkau mendidik anak-anakmu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bukankah dikatakan dalam Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian, jagalah keluarga, anak istri kalian dari api nerakanya Allah. Bagaimana cara menjaga dari api neraka? Allimuhum wa addibuhum ad-din. Ajari mereka dan didik mereka dengan pendidikan agama. Oleh karenanya, kalau kalian ingin memiliki anak-anak yang soleh-soleha, yang selalu mendoakan kalian, mumpung kalian masih hidup, didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi ini akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, mabuk di mana-mana, pacaran di mana-mana, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana, judi di mana-mana. Selamatkan putri-putri kalian, selamatkan putra-putra kalian dari kemaksiatan, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat. Dengan apa? Dengan kembali ke jalan ilmu, jalan amal, jalan takwa, jalannya para ulama, jalannya orang-orang soleh, jalan majelis ta'lim, jalan majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan para ulama dari sejak kecil, dari sejak dini. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad, didik anak-anak kalian dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Nabi. Jadikan rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad. Jadikan rumah tangga kalian, masyarakat kalian, kampung kalian, kampung dan masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang-orang zaman sekarang banyak kita lalai. Kalian para bapak-bapak, kalian pergi pagi pulang malam cari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Tapi kalian lupa yang lebih penting, yang lebih utama, memberi makan jiwa dan hati, ruh anak-anak kalian. Saudara-saudara, kalau kewajiban kita sebagai bapak cuma ngasih makan jasmani anak, apa bedanya dengan binatang? Engkau belum bangun, binatang sudah bangun lebih dulu cari makan untuk anak-anaknya. Tetapi ada yang lebih penting, ada yang lebih utama daripada memberi makan jasmani anak. Apa? Memberi makan jiwa, hati dan ruh anak. Apa makanan hati? Makanan hati, makanan jiwa, makanan ruh adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai bapak-bapak, sebagai orang tua, sebagai ayah, telah berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati sehingga buta Islam, buta iman dan buta Al-Quran. Istri-istri kalian, banyak istri-istri kita, mereka tahu di mana letak kursi dalam rumah, di mana letak dapur, di mana letak kompor, di mana letak make up, di mana letak cermin, di mana letak kaca. Tapi mereka tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan mereka ketika malam.
istri-istri kalian, kalau ada perhiasan, uang, intan, permata, berlian, mereka kunci rapat-rapat dalam rumah. Tidak mereka taruh depan rumah. Kenapa? Takut diambil orang, dilihat orang, dicuri orang. Nah, emas, permata, perhiasan dikunci rapat-rapat dalam rumah. Sedangkan putri-putri kalian, anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang, saudara-saudara. Apakah emas, intan, uang, perhiasan lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, setiap malam rumah mereka selalu gelap. Sahabat bertanya, wahai Ali, apakah kau tidak punya uang untuk beli lentera? Apa kata Imam Ali? Aku punya uang untuk beli lentera. Aku punya lentera di rumahku. Tapi sengaja setiap malam aku matikan lentera-lentera itu. Agar apa? Agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat walaupun sekedar bayangan daripada anak-anak perempuanku. Inilah pendidikan Sayyidina Ali. Di mana Sayyidina Ali berkata, ta'addabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab dengan adab Nabi. Aku berakhlak dengan akhlak Nabi. Sedangkan kata Nabi Muhammad, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku sehingga sebaik-baik pendidikanku. Allah yang mengajariku sehingga sebaik-baik pelajaran adalah pelajaranku. Maka didik putra-putri kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya tidak bahas Isra Mi'raj. Saya tidak bahas Isra Mi'raj. Nanti kalau engkau pengen tahu hikmah Isra Mi'raj, kau pengen tahu lubab intisari daripada Isra Mi'raj, saya berikan engkau maraji, saya berikan engkau sandaran-sandaran, saya berikan engkau referensi kitab-kitab salaf. Man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Barang siapa yang ingin maju, yang ingin sukses, yang ingin terdepan dalam urusan ilmu dunia atau ilmu agama, hendaklah berpegang teguh kepada kitab-kitab para as-salafun as-salih. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan Isra Mi'raj, yang dimana kalau engkau baca, engkau bisa mendapatkan hikmah.